Halo, selamat datang di bacaan tambahan untuk bacaan mingguan dari pekan tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Juni tahun 2025. Ambil hanya jika resonate seperti biasa dan nanti akan saya tuliskan rangkumannya setelah bacaan ini selesai. Teman-teman, banyak sekali kejadian di langit yang kita bisa baca dan rasanya satu bacaan untuk yang pekan kemarin itu tidak cukup, jadi memang harus ada bacaan tambahan. Dan pada saat ini saya akan fokus pada yang belum dibacakan kemarin, yaitu tepat pada hari ini. Kalau saya bikinnya now, jadi saya pakai now ya di chart ini, yaitu Mars yang sedang trine dengan Chiron di 26 derajat 6 menit atau 7 menit, tapi bedanya cuman 1 menit gitu ya, 1 menit. Dan ini penting banget karena Mars yang ada di Leo yang trine dengan Chiron yang ada di Aries, it's a big deal. Ini adalah waktunya untuk healing dari trauma. Healing itu energi yang dibawa oleh Chiron. Jadi Chiron itu sebenarnya penggambaran dari Sagittarius kan. Gambarnya itu Chiron itu kan yang badannya kuda, kepalanya orang, dia membawa anak panah. Jadi pas juga pada saat ini sedang bulan purnama di Sagittarius. Jadi ini kan bukan kebetulan ya, logikanya bukan kebetulan. Nah, pada saat yang bersamaan juga Mars tadi juga tengah membuat square dengan Uranus. Uranus ada di Taurus ya, di 28 derajat 38 menit. Artinya apa? Satu, ini adalah saatnya untuk kita healing dari trauma-trauma, dan biasanya trauma itu terkait dari pengalaman kita dengan orang-orang penting kita, dan biasanya juga yang paling penting dan yang paling mendasar biasanya dengan orang tua kita, khususnya dengan ibu kita. Jadi tidak semua orang akan resonate dengan ini, tetapi kalaupun ada residu trauma yang tertinggal, itu biasanya adalah bagaimana kita menerima kondisi bahwa kita lahir di bawah bimbingan ibu kita dengan beberapa hal yang membentuk jiwa kita pada saat yang bersamaan, juga membentuk trauma-trauma yang mengikutinya seperti itu ya. Jadi dan saat ini juga dengan square dengan Uranus ya, artinya memang itu sudah mengakar sekali di dalam jiwa kita. Kita udah tidak bisa membedakan lagi mana yang diakibatkan oleh kita sendiri, jadi kita yang mencerap. Jadi artinya yang kalau kita udah nggak bisa blaming anyone lagi, dia udah menjadi bagian dari pribadi kita, udah bagian dari respon kita, reaksi dan respon kita terhadap bagaimana kita menghadapi situasi di lingkungan sebentar. Dan healing itu bukan proses yang mudah ya, jadi ini juga termasuk di dalam agenda ascension dari kolektif. Itu adalah kita mulai penyembuhan ini dengan meruntuhkan dulu ego kita yang lama. Jadi kalau ada proses di mana kita kayak jatuh sampai di titik terbawah, itu sebenarnya adalah bantuan dari semesta supaya kita bisa mulai nol lagi, mencari kekuatan dari alasan yang benar. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi itu karena kita punya motivasi yang salah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang mengambil keputusan dengan alasan yang salah artinya kayak kita membuat hubungan dengan seseorang gitu ya, hubungan yang giving, yang take and receive-nya itu, take and give and take-nya itu seimbang, adalah kalau kita sesuai dengan kata hati kita. Jadi kita menyukai cinta. Jadi cinta itu tidak harus cinta kayak romans ke semua orang kan, nggak bisa. Jadi misalnya kita dengan teman kita, saya dengan orang lain, ini contohnya, saya membina hubungan sama dia supaya saya
diterima secara sosial. Tapi sebenarnya saya nggak happy di sebelahnya dia karena dia terlalu sering mengkritik saya. Tapi saya jalan terus karena kalau tidak dengan dia saya nggak punya teman lain gitu. Jadinya kan saya punya alasan yang salah tanda petik untuk membina hubungan dengan pertemanan. Karena hubungan pertemanan yang sejatinya itu kan tidak ngabisin, tidak makan sesuatu dari kita dan kita tidak memakan sesuatu dari lain, tetapi sama-sama berjalan. Dengan pasangan juga begitu. Kalau dari awal motifnya udah salah, seberapapun kita mencoba untuk melakukan semua dengan benar tanda petik, tetap hasilnya akan salah. Just as simple as logic, no? Logik seperti itu. Kalau dari awal kita sudah punya motivasi yang benar, katakanlah saya berteman dengan dia karena memang kita sejalan, itu saja kadang-kadang di tengah jalan ada friksi. Bayangkan kalau dari awal itu sudah salah, seberapapun kita mencoba memperbaiki, yang ada salah satu pasti akan makan hati. Itu sudah logikanya semua orang pasti begitu. Nah, sekarang ketika kita menyadari hal tersebut dan Sagittarius, energinya Chiron, energinya Sagittarius, dan saat ini kan Chiron jadi dominan karena embodiment dari Sagittarius itu adalah Chiron, dan Chiron juga sedang membuat trine yang sangat perfect ya pada hari ini dengan Mars, sehingga membuat kita ya roaring gitu, udah nggak timid lagi ya. Kita udah mengatakan kepada dunia, I need to heal. Dan energi Sagittarius itu bukan energi yang timid, dia lari, dia bilang salah ya salah, teriak, dia ngasih tahu, dia bukan ngasih tahu itu pengumuman, saya maunya ini dan saya punya keyakinan ini. Dan energi Sagittarius itu sudah punya keberpihakan. Saya nggak mau dengan cara itu tidak sejalan dengan filosofi saya. Jadi kita udah sampai di posisi di mana kita akan memperjuangkan sesuatu dengan amat sangat, tetapi pada saat yang bersamaan ketika trauma itu dikedepankan lagi supaya healing itu terjadi, maka prosesnya adalah satu, kita crumbling down dulu, kita jatuh sampai bawah, tetapi kemudian kita harusnya menemukan cara untuk bisa bangkit lagi. That's the point. Dan itu adalah saat yang paling berat kan. Bayangkan kalau misalnya kita merasa bahwa yang tadinya kita percaya diri terus tiba-tiba jadi kehilangan rasa percaya diri. Tetapi kan pada saat saya kehilangan rasa percaya diri itu kan pasti sedih, marah, dan semua emosi itu naik ya. Maka kemudian kita sadar kan kalau kita jatuh terlalu lama, kita nangis, kita marah terlalu lama, kita kan pasti sampai pada satu titik, aku nggak mau kayak gini terus, aku mau happy. Karena kita kan fitrahnya mencari happiness. Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya harus gimana? Saya nggak kuat kalau berada di situasi yang sedih dan marah terus. Jadi saya harus apa? Nah, pada saat bulan purnama di Sagittarius ini, karena energi Sagittarius itu saklek banget, dia nggak kayak Pisces ya. Jadi artinya sama-sama Jupiter kan yang mengatur Pisces dan Sagittarius, tapi Sagittarius api, Pisces itu air. Nah, kalau Pisces itu kan biasanya antara iya, enggak, tapi mungkin nanti dulu. Ntar saya pikir-pikir dulu, saya mimpi dulu, saya yang berhayal dulu. Nah, Sagittarius kan api nggak kayak gitu, dan dia itu energi api yang paling matang karena dia udah lewat dari Aries, lewat Leo, sampai ke Sagittarius. Begitu sampai di Sagittarius, he knows everything. Dia udah bisa menganalisis semua sudut. Jadi kalau orang sudah ngerti, disuruh balik lagi nggak ngerti kan nggak bisa. Orang sudah tahu, dibikin nggak tahu lagi. Kalau kita, kecuali something bad happen gitu kan. Tapi kan nggak, kita berpikirnya linear. Lah aku udah ngerti gini, aku udah dibohongin berkali-kali, aku nggak bisa kembali ke titik nol lagi dan membiarkan saya dibohongin. Udah nggak bisa, udah it didn't work anymore, it doesn't work anymore gitu. Jadi pada saat ini kalau teman-teman berada pada titik di mana saya harus bangkit lagi, this is the time. Dan jangan merasa kecil hati ya, walaupun sedih, pedih, dan marah, frustrasi,
jangan kecil hati. Ya, perhatikan supaya kita bisa memegang teguh tingkat frekuensi kita yang tinggi. Supaya kita nggak mundur, supaya kita nggak mulai dari nol lagi, belajar lagi, jatuh bangun lagi. Enggak, kita udah di titik gerbang terakhir, aktivasinya sudah hampir penuh ya. Kerasa nggak di pekan ini ya, pekan lalu mulai juga ada perasaan tidak nyaman ya di area bawah kita, di perut, rasa mual, rasa seperti tulang belakang pegel banget, nggak tahu alasannya apa gitu ya. Terus mungkin kalau yang perempuan ngerasa ada kaitannya dengan ya keperempuanannya, dan laki-laki juga mungkin ada, karena itu adalah daerah sakralnya kita ya. Kemudian di kaki di apa, ujung kaki, di ujung jari kaki itu apa namanya, iya, di jari-jarinya atau di telapaknya, kerasa apa enggak? Kalau memang ada sesuatu ya, mungkin itu memang sedang proses aktivasi dari cakra kita, kundalini kita. Nah, ke depan mudah-mudahan kita akan juga lebih bisa sensitif. Jadi iya atau tidak, terasa atau tidak, proses itu tengah berlangsung dan itu terjadi secara kolektif. Nah, kedepannya yang akan lebih muncul dengan setelah adanya bulan purnama di Sagittarius adalah throat chakra, kemudian ini third eyes-nya, dan kemudian crown. Nah, oleh sebab itu barangkali mungkin teman-teman yang ada di sini kalau bersedia bisa mulai juga nanti melatih bernafas ya, seperti meditasi. Caranya tuh kita membayangkan saja, tapi yang penting dicoba dulu apapun caranya. Tapi barangkali yang saya menyarankan pada saat ini adalah meditasi dengan berpikir, membayangkan cakranya kita. Oke. Sekarang saya akan mulai dengan bacaannya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang menjadi tema pada saat ini, dan tujuan akhirnya adalah membantu teman-teman kalau ada masalah supaya bisa menjadi insight buat teman-teman untuk berdiskusi apa yang harus dilakukan. Pertama saya ambil dari Romance Angels ini ya, karena biasanya memang trauma itu datangnya dari hubungan, dan deck ini terkait dengan hubungan asmara ya, tapi saya pikir ini bisa kita buat juga sebagai yang general. Yang pertama adalah express your love ya. Saya akan ambil 3 dan itu tidak ada posisi khusus. Express your love. Yang kedua, keep an open mind. Yang ketiga, engagement ya. Jadi teman-teman barangkali ini yang terpenting dari sini ini adalah kita mengekspresikan cinta kita, dan cinta ini sebenarnya mengekspresikan perasaan kita yang paling dalam. Kalau cinta ya cinta, kalau nggak cinta ya nggak cinta, tapi kita berusaha untuk menjadi jujur terhadap diri kita sendiri, dan kalau ini ada kaitannya dengan orang lain, kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Dan apapun yang terjadi, jangan kita menggunakan seperti kebiasaan kita yang lalu, nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana. Percayalah, kalau kita menyesali sesuatu yang kita tidak lakukan itu lebih berat daripada kita sudah menyatakan tapi kita menemukan jawabannya sehingga kita bisa move on. Pada saat ini yang paling kita butuhkan adalah move on, nggak stuck di tempat yang dimana kita merasa takut, fearnya supaya hilang. Dan kalau kita lihat engagement, sepertinya dengan cara kita membuka diri, membuka hati, menyatakan apa yang kita rasakan, justru kita punya kesepakatan baru. This is nice, no? Apapun yang terjadi, engagementnya tidak harus dalam percintaan, tapi bisa apa aja. Tapi artinya 3 kartu terkait hubungan ini, yang terpenting adalah komunikasi yang terbuka, tidak lagi tertutup. Sekarang dari Everyday Witch Oracle yang ini, saya juga ambil 3 ya.
Yang pertama, speak your mind, sama ya, speak your mind. Jadi semua tentang komunikasi ya, jelas. Pokoknya sekarang nggak ada lagi yang ditutupi, dan itu sangat Sagittarius ya, pejuang sejati, dan dia senangannya kan orasi gitu kan, menyatakan keberpihakannya dia, dan berpihaknya sekarang kepada diri kita. Fire magic ya, jadi ini passionnya kita. Kalau apapun yang ada di dalam kita, kalau kita mengolahnya ya, mengolah energi passionnya kita, kehangatannya kita, semua kita keluarkan, maka something will happen, karena dia tidak lagi berada di sekam, tapi dia udah keluar, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, sun and stars seperti ini. Nah, kalau ini saya lebih melihatnya bahwa sekarang ini kita harus berkomunikasi lebih terbuka pada orang yang bersangkutan dan lain sebagainya, karena memang udah jadwalnya. Tadi ada bulan purnama di Sagittarius, dan ini adalah masa yang paling tepat. Nggak ada masa yang lebih baik daripada saat ini untuk mengatakan dan membuka jalan buat kita untuk mulai proses penyembuhan, healing. Ini dari map saya ambil 3 juga. Yang pertama, balancing act, like this, balancing act. Di sini gambarnya ada perahu ya, kapal di atas bola. Artinya memang ini kan menuju kita nggak bisa jalan terus kalau kita tidak membalance perasaan kita gitu. Dengan cara apa? Memprosesnya dengan proper. Wide open juga kayaknya tadi udah keluar ya. Jadi udah nggak ada yang ditutupi lagi, dan ini masih energinya bulan purnama di Sagittarius ya. Satu lagi, gentle gardener. Ini peri ya, nymph, gnomes, whatever namanya ini. Jadi dia bekerja di balik dari pengetahuan manusia, tanda petik. Jadi ini sesuatu yang kayak mekanisme di balik dari kesadaran kita, bahwa dengan begini kayak bantuan itu datang dengan sendirinya, tetapi itu harus kita yang menginisiasi. Jadi nggak bisa mereka mengambil alih otoritas kita, kedaulatan kita untuk mengambil keputusan terhadap diri kita sendiri. Jadi tujuannya sekarang adalah menyatakan posisi kita di mana. Dengan kita menyatakan, dengan kita sudah membuat frekuensi yang clear untuk semesta, ini loh yang aku mau, ini loh yang aku akan lakukan. Semesta itu udah langsung tahu, oh ini komennya ini, jadi ini bisa langsung dilakukan. Ini dia udah nggak bingung lagi, dia udah tahu mau ngapain. Berarti kita bisa langsung segera memanifestasikan apa yang menjadi keinginan dia. Magical times, ini juga 3 kartu. Let's see. Yang pertama, happiness. Gambarnya ini burung kecil, ini peri juga ya. Ini jelas kebahagiaan ya, happiness. Immense delight can be found in the smallest of things. Cultivate flattering moments of joy. Jadi cari rasa bahagia itu dan jangan jual mahal gitu ya. Kalau menurut saya ya, di setiap langkah kita bisa bikin diri kita bahagia kok. Jangan kok really hard to please gitu. Don't be like that. Don't be like that. Dan jangan jadi orang yang sukar untuk dibikin seneng gitu. Rambut saya berantakan. Yang kedua, sanctuary, gambarnya seperti ini. Dia duduk nyaman di satu, ini enggak duduk nyaman, dia ada kuda, unicorn apa kuda. Embrace the need for solitude.
Your inner sanctuary calls you. Renew yourself, renew yourself and thrive. Jadi ini tadi yang saya maksud dengan setelah terjadi sesuatu, berat atau tidak, kita samakan saja. Prosesnya adalah kita membangun diri kita sendiri. Sanctuary kita butuh tempat, dan percayalah bahwa sendiri itu adalah powerful. Itu tempat yang paling powerful buat kita. Kita tidak terdistract sama banyak hal selain diri kita. Kita konsentrasi untuk kepentingan diri kita, dan tujuannya adalah supaya kita bisa segera untuk healing dari apapun yang menjadi trauma dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, anticipation. Ini gambarnya capung, naik capung, fairy-nya naik capung. Something wonderful is happening, change is in the air. Jadi kita expect satu yang indah ke depan. Open yourself to blessing on their ways, ya. Jadi seberapapun sukarnya situasi yang kita hadapi sekarang, tetap berpikir positif bahwa semua akan baik-baik aja. Yang berikutnya ini adalah Archangel Oracle. Let's see. Kita ambil 3 juga, semuanya 3 aja kali ini. Dan kita cepat aja. Chakra clearing, ini tadi yang kita bahas ya. Chakra clearing, kita berusaha untuk mengaktifkan chakra yang ada di kita. Kalau memang tadi resonate, saya resonate dari beberapa hari ini, bagian bawah saya itu seperti dicolek ya, ada perasaan tidak nyaman, tapi kenapa sistematis gitu ya. Mulai dari hati chakra heart chakra itu kan rasa marah, rasa sedih itu lagi, yang kemarin itu lagi diobrak-abrik, itu awalnya dari situ. Itu sebenarnya lagi membangkitkan, mengaktifasi chakra kita. Chakra clearing, Archangel Metatron. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. Kita dalam hal ini, karena saya belum cerita banyak tentang sacred geometric shapes ya. Barangkali nanti kalau saya juga udah siap dan teman-teman juga sudah siap menerimanya, karena it's not easy to understand dalam sekejap gitu ya. Dan menurut saya juga itu nggak terlalu penting technicality-nya. Yang penting kita paham bahwa itu ada ilmunya di situ. Dan yang sekarang kita perlu ketahui sekarang bahwa chakra kita mulai diaktifasi, dan itu satu persatu, prosesnya satu persatu. Dan siapa sih yang peduli? Archangel Metatron. Dan sebenarnya ini udah janji ke kita semua, kapanpun kita minta bantuan, we just need to quiet our mind gitu ya. Tadi ya meditasi, langsung aja, karena sebenarnya kita semua langsung terhubung kok dengan mereka, dengan para angel tersebut. You have a direct connection. Cuman memang kalau bicara ke kita, mereka pakai simbol, karena kita harus diaktifasi dulu kan, ya, itunya SIM cardnya kita, tanda petik. Peace. Archangel Samuel, peace comes from remembering that only love is real. Tadi yang saya cerita tentang alasan yang salah. Semua kegiatan, semua tindakan, semua hubungan yang terjadi yang dasarnya bukan cinta itu artinya suka ya, itu nggak bakalan bertahan lama. Coba kita bayangkan kita kerjasama dengan orang yang kita nggak suka banget, kan pasti ada alasannya kenapa kita nggak suka gitu ya. Kita kan pengen cepat-cepat selesai kan. Kita juga gitu. Coba lihat di lingkungan kita punya hubungan dengan banyak pihak, termasuk hubungan dengan komputer, hubungan dengan HP kita, kalau kita nggak suka HP kita, karena kita pikir itu udah ketinggalan zaman, rasanya gemes pengen beli lagi kan, something like that. Jadi kedamaian di dalam hati, ketenangan dalam jiwa kita itu terjadi kalau semua yang kita lakukan, semua tindakan kita, pikiran kita, dasarnya adalah karena kita suka. Ada sesuatu yang membuat kita berpikir, aku nggak suka, something is wrong.
something is wrong. Kamu teman-teman harus menyikapinya. You have to deal with that. Kalau ada sesuatu yang kita nggak suka, ada yang kita benci, ada yang bikin kita nggak enak gitu ya, you have to deal with that. You have to deal with that. And the time is now. Nggak ada waktu yang lebih perfect daripada sekarang. Kenali apa yang bikin nggak suka. Karena sebenarnya yang paling benar adalah pertanyaan, jadi kalau kamu kerja apa yang paling kamu suka? Begitu kita punya jawaban dan jawaban kita itu kita deliver dengan muka yang happy, itu artinya something good is happening. Kalau itu seperti kalau saya sedang wawancara dulu, saya karena konsultan kan banyak diwawancara berkali-kali gitu ya. Apa yang paling tidak disukai? Biasanya saya diem. Apa ya? Tapi harus dijawab ya. Karena kenapa? Karena memang begitu saya nggak suka, dari awal juga saya udah nggak ngelamar gitu aja. As simple as that. Kalau aku nggak suka, ngapain aku ngerjain itu? Teman-teman juga gitu. Dalam punya hubungan dengan teman, dalam punya hubungan ke HP. Jadi nggak cuman dengan orang, semua benda yang ada di sekitar kita. Kita harus punya hubungan yang positif. Untuk apa? Untuk kita bisa punya ketenangan batin. Kalau kita nengok sedikit, ada cangkir bekasnya bekas pacar saya, dan itu bikin kita sebel. Ya jangan kan, cangkirnya disimpan aja gitu, jangan kelihatan gitu kan. Kenapa? Karena itu bikin kita jadi sebel, hilang langsung kedamaian hati kita. Nah itu kayak diingetin seperti itu. Jadi ingat-ingat apa yang bikin kita gak senang. Kayaknya satu lagi dari ini, 26 menit. Victory, yes, this is victory. Apa ini? Archangel Sandalphon. Your prayers have been heard and answered. Have faith. Ya, teman-teman, have faith. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun tindakan kita, semua ada catatannya. Dan nggak ada yang gratis ya, nggak ada yang gratis. Semua ada responnya. Hanya karena kita nggak bisa komunikasi kayak orang biasa, jawabannya langsung apa enggak, kita perlu untuk punya faith. Tapi nggak ada ucapan kita, hati kita, termasuk kalau kita lagi berpikir yang enggak gitu ya, itu juga ya jangan gitu ya, karena nanti didengerin. Kalau kita punya pikiran negatif ya itu frekuensi yang keluar dan itu yang diberikan dan itu yang akan datang. Oke, ini juga 3 kartu dari Ascended Master. Nurture yourself, Mother Mary. Clear ya. Ya ini kan energi feminin. You have to do that to yourself. You have to do this to yourself. Nurture yourself. Love yourself. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan siksa diri sendiri. Jangan biarkan diri kita berada dalam periode miserable yang terlalu panjang. Don't do that to yourself. Don't do that to yourself. Yang kedua, yoga. Yoga ini caranya salah satunya adalah dengan yoga. Saya bukan master yoga, nggak terlalu bisa yoga juga, tapi saya tahu bahwa teman-teman yang mempraktekkan yoga itu sangat terbantu untuk mendapatkan satu kesehatan fisik, yang kedua ketenangan batin, karena berat kalau buat saya ngos-ngosan. Yang ketiga adalah retreat into nature, dan ini juga sangat saya butuhkan. Green Man. Sekarang dengan root cakra kita mulai diaktifasi, root cakra kita kaki, itu kita mau mengakarnya kemana? Ke bumi, ke Mother Gaia ya, Mother Earth ya. Sebisa mungkin kita semakin dekat dengan nature. Oke. Saya akan tarik, ini yang terakhir ya. Ini 4 kartu seperti biasa ya. Yang pertama situasinya adalah The Tower, saatnya perubahan. Very clear, sekarang saatnya perubahan. So apa challenge-nya? Three of Swords itu apa ya? Perubahan. Jadi kita sukar untuk membuat perubahan karena kita terlalu patah hati.
ya. Kita mau berubah tapi kita masih nyeme-nyeme banget gitu ya. But it's okay ya, makanya perlu healer, dan healernya sedang diaktifasi sekarang. Selain full moon in Sagittarius, Mars sedang trine dengan Chiron ya. Tadi udah challenge, berarti ini sarannya six of victory tadi ya. Victory, lihat. Jadi you have to win ya. Jangan biarkan kesedihan, emosi negatif, frekuensi yang rendah menguasai kita. No, you are better than that. Apa outputnya dari upaya ini? Ace of Sword. Victory, another victory. You'll win. Kita akan mendapatkan kejelasan, tapi selangkah demi selangkah. Yang penting sekarang kita biarkan diri kita untuk healing. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Bye.